Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6. Kita mengenang Yesus yang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Tuhan kita sedang berjalan. Ia akan menempuh jalan pertentangan dan penderitaan. Perjalanan ini mengarah pada bayang-bayang pengkhianatan, malam Getsemani, dan kegelapan Golgota. Namun, perjalanan ini juga mengarah pada cinta, kebangkitan, dan pengharapan. Karena itu, mari kita mengikut Dia. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Keselamatan ada di tengah kita. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, Kristus hadir sebagai juru selamat. Ia dieluk-elukan dan dinantikan banyak orang. Namun kehadirannya tak seperti yang dibayangkan. Hikmatnya adalah kebodohan bagi dunia. Ketimbang datang dengan kuda yang perkasa, ia datang dengan keledai yang lemah lembut. Ketimbang berpihak pada yang berkuasa, ia menunjukkan kasihnya yang lembut. Karena itulah suara yang nyaring orang bersorak, Hosana, kemudian berganti seruan, salibkan dia. Diperhadapkan dengan jalan derita, orang-orang mulai mempertanyakan dia. Ternyata mereka tak mantap mengikut dia. Adakah kita juga sesungguhnya seperti orang banyak itu? Ketika diperhadapkan kehidupan yang tak selalu berjalan sesuai rencana, adakah langkah kita menjadi goyah dan hati kita berpaling daripadanya? Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hidup mengikut Engkau, ternyata tak semudah yang kami inginkan. Seringkali kami menjadi kecewa dan putus asa. Komitmen kami menjadi goyah. Bahkan kami mencari jalan yang lebih mudah. Meski kami tahu bahwa itu tak sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu, Tuhan, ampunilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Berikanlah kami mata, hati, dan pikiran yang jernih untuk melihat kehendak-Mu. Mampukanlah kami melangkah dengan hati yang teguh, sama seperti Engkau. Tuhan, pimpinlah kami dan peganglah tangan kami. Amin. Tuhan tiada
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengutus putra-Mu yang kudus untuk mati di kayu salib, demi menunjukkan jalan keselamatan kepada kami. Dengan cinta yang besar dan ketaatan yang penuh, Ia menempuh jalan penderitaan dan kematian yang seharusnya menjadi milik kami. Karena itu ya Allah, di dalam anugerah-Mu, mampukanlah kami untuk meneladani Kristus di dalam sengsaranya, sehingga kami juga dapat menikmati sukacita di dalam kebangkitannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada Minggu Palmarum ini adalah berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat realita hidup manusia, maka kita akan mengatakan bahwa hidup manusia itu adalah ramuan atau campuran antara sukacita dan keprihatinan, kegembiraan dan kesedihan, penghargaan dan kekecewaan, tawa dan tangis. Seringkali ketika kita mendengar berita musibah yang dialami oleh teman atau saudara, saudara-saudara, seringkali kita mengatakan, "Tadi masih cerita-cerita, masih ketawa-ketawa dengan saya loh. 10 menit yang lalu baru pulang dari rumah kami, sehat dan semuanya baik-baik saja." Kita selalu melihat ada sebuah kenyataan hidup. Semula baik-baik saja, kemudian muncul dan terjadi musibah. Kadang kita juga berkata, "Semula saya senang, saya merasa baik, bahagia karena dia baik. Punya hobi yang sama, diajak bicara nyambung." Lama-lama mengecewakan. Kenapa? Karena ternyata dia suka tidak jujur.
Saudara-saudara, seringkali kita melihat hidup manusia adalah campuran, ramuan antara suka dan duka, tawa dan air mata. Menarik, dalam kisah Yesus memasuki Yerusalem, Matius dengan amat jelas menangkap dua warna kehidupan manusia ini sekaligus. Mari kita coba perhatikan Matius pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara-saudara, kita melihat ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia disambut sebagai seorang raja penuh kemuliaan dan keagungan. Orang dalam jumlah yang banyak menghamparkan pakaiannya, ranting-ranting pohon dan berseru Hosana. Yang artinya, selamatkanlah kami mohon. Masuk Yerusalem. Yesus disambut melebihi seorang raja. Dia disambut sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia. Dan sambutan ini dilakukan dengan spontan. Tanpa harus dikumpulkan banyak orang. Mereka datang, mereka menyambut Yesus yang masuk Yerusalem. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa agung dan mulia suasana pada saat itu. Namun ada sisi yang lain yang perlu kita lihat ketika Yesus masuk Yerusalem. Di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kalau kita melihat di sana, maka kita akan melihat pernyataan Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Apa yang ditunjukkan di dalam Matius pasal 20 ayat 18 dan 19. Di satu sisi masuk Yerusalem, Yesus disambut dengan sebuah keagungan, kemuliaan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, masuk Yerusalem, Yesus siap untuk mengalami penderitaan, dihina, diolok-olok, disesah, bahkan keputusan ia disalibkan ada di sana. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan melalui peristiwa kisah Yesus masuk ke Yerusalem? Mengapa dua realita kehidupan, suka dan duka itu ada di dalam kisah ini? Kisah masuknya Yesus ke Yerusalem mau mengajak kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa sebetulnya Yesus masuk dan merasakan realita hidup manusia yang diwarnai dengan suka dan duka. Ia adalah Allah yang berbela rasa kepada manusia. Saat ini saya hendak menyapa saudara yang sedang berduka.
Saya ingin menyapa saudara yang sedang berjuang untuk kehidupan. Entah itu kesehatan, entah itu ekonomi. Saya ingin menyapa saudara yang saat ini sedang menatap masa depan seperti gelap dan menakutkan. Allah kita adalah Allah yang berbela rasa. Allah yang sudah merasakan penderitaan. Realita hidup manusia. Allah yang mengerti betul apa yang kita rasakan. Karena itu saudara-saudara, mari berjalan bersama dengan Dia. Di tengah realita hidup manusia yang diwarnai dengan suka dan duka. Hal yang kedua yang bersama-sama hendak kita lihat ketika Yesus masuk Yerusalem. Di satu sisi dia disambut sebagai seorang raja penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Tapi saudara-saudara, apa yang dipakai menjadi alat transportasinya? Kuda yang gagah, yang kuat, yang perkasa? Tidak. Yang dipilih oleh Tuhan adalah seekor keledai betina yang masih muda. Bukan kuda yang gagah, tapi seekor keledai. Apa artinya? Saudara-saudara, keledai seekor binatang yang selalu digambarkan binatang yang digunakan untuk transport rakyat jelata. Yang menggambarkan kerendahan dan kehinaan. Yang menggambarkan binatang yang kuat dan tahan penderitaan. Lambang damai. Mari kita coba bayangkan kalau Yesus itu masuk dengan mengendarai seekor kuda. Mungkin orang akan menangkap, akan terjadi peperangan, akan terjadi persoalan besar. Ia masuk di tengah banyak orang yang berupaya untuk membinasakan dia. Dia masuk dengan seekor keledai. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan hadir bukan untuk membuat orang lari dan takut, pergi meninggalkan Dia. Tetapi Yesus masuk untuk menyatakan cintanya kepada manusia dan bukan membinasakan. Dia hadir memberikan damai. Yang kedua yang mau saya katakan di tengah situasi seperti saat ini, saudara-saudara, mari berjalan bersama Tuhan. Karena bersama Dia, kita akan kuat melalui semua ini. Bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan damai. Ada sebuah kesaksian yang sangat menarik dari seorang yang bernama Thomas Adorsi. Dia menceritakan pengalaman hidupnya yang cukup pahit. Dia mengatakan, semula saya ada dalam kegembiraan. Mengapa? Karena istri saya sedang hamil tua, anak pertama kami. Di tengah situasi yang seperti itu, saya bersyukur, saya merasa terberkati karena saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang solis dalam kebaktian kebangunan rohani. Ketika hari menjelang, ia harus berangkat untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani, di mana ia dipanggil untuk menyanyikan sekian banyak pujian. Thomas mengatakan, sepertinya saya berat untuk pergi. Kenapa? Karena istri saya hamil tua. Dan saya tidak mau meninggalkan dia. Tetapi istri saya selalu mengatakan, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Pergilah, layanilah Tuhanmu. Dengan berat hati, Thomas mengatakan, saya berangkat. Dan saya mengatakan saya akan segera pulang.
Karena berangkat tergesa-gesa, Thomas mengatakan ada hal yang penting yang saya tinggalkan. Peralatan musik saya tinggalkan. Sehingga saya harus kembali lagi ke rumah untuk mengambil peralatan musik. Dan di sana saya melihat istri saya tidur dengan sangat nyenyak. Sekali lagi saya bertanya, apakah saya akan pergi? Tetapi ia tetap pada akhirnya pergi. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika kebaktian kebangunan rohani itu terjadi. Orang mengatakan, Thomas, nyanyilah sekali lagi, nyanyilah sekali lagi. Semua orang menyambut dia, suaranya sangat merdu, sangat memberkati banyak orang. Dia mengatakan, saya sungguh bersyukur, saya sungguh bersuka cita pada waktu itu. Selesai dia menyanyi. Dia duduk. Ada seorang yang datang mendekat dan memberikan telegram pada dia. Thomas segera membuka telegram itu. Dan di sana tertulis, istrimu telah meninggal. Segera Thomas pulang. Sampai di rumah, ia mendapati istrinya sudah meninggal. Orang mengatakan anakmu lahir seorang laki-laki. Lihatlah dia. Saudara-saudara, Thomas mengatakan, saya semakin terpukul. Saya semakin kehilangan segalanya. Karena saya bukan hanya kehilangan istri saya, malam itu juga saya kehilangan anak laki-laki saya. Peristiwa duka cita itu membuat Thomas mengatakan, saya tak lagi akan melayani Tuhan. Bagi saya, Tuhan itu tak adil. Sampai satu kali, seorang profesor datang kepada dia dan membawanya ke sebuah sekolah musik yang tak jauh dari apartemennya. Thomas duduk di depan piano dan jari-jarinya mulai memainkan tangga nada. Semakin lama dia semakin tenang. Semakin lama kesedihannya mulai berakhir. Semakin lama ia melihat ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Dalam ketenangan dan keheningan itu, saudara-saudara, Thomas menciptakan sebuah lagu yang dapat kita buka di dalam NKP 131. Tuhanku, pimpinlah. Tanganku, peganglah. Ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Apa yang mau dikatakan, saudara-saudara? Realita hidup yang diwarnai dengan suka dan duka tidak bisa kita ubah. Tetapi yang bisa kita lakukan di tengah realita kehidupan itu, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang kita punyai adalah Allah yang sudah merasakan kehidupan yang kita jalani saat ini. Allah yang kita punyai adalah Allah yang berbela rasa. Tuhan memberkati. Amin. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu.
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur jika kami punya Allah yang berbela rasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah kami mau merasakan dan mengalami apa yang kami sedang hadapi. Karena itu kami meletakkan segala pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit. Bapa, kami mempercayakan mereka di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkati tangan-tangan dokter yang merawat, berkati pelayanan yang diberikan baik di rumah sakit maupun di rumah. Berkati setiap perhatian, kasih sayang yang diberikan oleh keluarga maupun juga diberikan oleh sahabat teman melalui sapaan-sapaan melewati media sosial. Bapa, hibur dan kuatkan mereka supaya mereka boleh melalui sakit penyakit ini bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga, untuk setiap keluarga yang berduka karena salah satu anggota keluarganya Tuhan panggil pulang. Kesedihan, duka cita, air mata menjadi bagian dalam keseharian mereka. Bapa, biarlah Engkau hadir, meneguhkan dan menguatkan mereka. Sehingga di tengah duka cita ini mereka boleh melihat bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berupaya untuk mengatasi wabah COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah. Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu supaya mereka boleh mengambil keputusan menghadapi semua ini dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kami mempercayakan tenaga medis yang berada di garda depan. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, kasih-Mu, supaya mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk para relawan, peneliti, yang berusaha untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami mempercayakan mereka di dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka dan jagai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami. Akibat COVID-19 ini ada dampak ekonomi yang kami rasakan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa untuk sahabat kami, saudara kami, atau anggota keluarga kami yang merencanakan untuk kembali ke kampung halaman. Ya Bapa, biarlah Engkau tolong mereka menjaga diri supaya wabah COVID-19 ini tidak makin menyebar. Kami memasrahkan diri kami di dalam tangan-Mu. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan ketidakberdayaan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami punyai adalah Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami.
Bapa, ini doa dan harapan kami, yang kami mau serahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia telah menjadi keselamatan kita. Di dalam kegembiraan maupun kepedihan hidup kita, Ia berjalan bersama kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari Mazmur 118 ayat yang ke-29. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surgawi, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar semua persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menjalani hidup kita bersama dengan Kristus. Dia yang berjalan menuju Yerusalem juga berjalan bersama kita saat ini. Ikutilah Dia, sebab Dia menuntun kita kepada kehidupan dan cinta kekal. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku
dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam hikmat dan cinta Yesus Kristus. Kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai perjalanan kita senantiasa. Amin.